dengan sholat subuh berjamaah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, yang mana mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salamnya Allah mudah-mudahan tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in-tabi'atnya, dan khususnya kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum dilanjutkan ke materi pembahasan, minta doanya untuk anaknya Pak Ustadz Yusuf yang sedang dirawat di Rumah Sakit Al-Islam. Mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada subuh hari ini insyaallah menjelaskan tentang bab memikirkan persiapan akhirat. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena sesungguhnya kita semua akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan bertanya kepada kita gunakan apa umur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita? Kita gunakan untuk apa waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita? Dari mana harta kita hasilkan dan untuk apa kita gunakan? Juga untuk apa kita gunakan waktu muda kita? Juga apakah sudah kita amalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita? Kita akan menghadapi perkara-perkara yang besar. Kita akan menghadapi kematian. Seumpamanya sakitnya kematian itu ditujukan kepada umat manusia yang masih hidup di dunia, tentu semua manusia tidak akan dapat merasakan enaknya makan dan nyenyapnya tidur. Kita semua akan menghadapi alam kubur, sedangkan alam kubur adalah merupakan pertamanan dari taman-taman surga ataukah jurang dari jurang-jurangnya neraka. Hadirin rahimakumullah, kita semua akan menghadapi jembatan Sirat, akan menghadapi hisab, akan dihitung kembali semua amal-amal kita, semua baik yang zahir maupun yang batin. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu ataupun kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan kamu. Amal-amal yang kita sembunyikan dan amal-amal yang kita perlihatkan semua akan dihisab oleh Allah. Allah SWT berfirman, yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan Allah menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin rahimakumullah, kita semua akan menghadapi mahkamah yang agung, yang hakimnya yaitu Jabbar samawati wal ardi rabbul alamin. Allah sendiri yang menguasai seluruh alam, yang mengetahui perkara yang zahir dan batin. Saksinya yaitu para malaikat, para nabi dan rasul, mahkamah yang disaksikan oleh semua makhluk. Semua manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir, kita akan menjadi tontonan di mahkamah itu. Ketika kita diputus oleh Allah bahwa kita termasuk golongan orang yang diridhoi oleh Allah, maka kita tidak bisa membayangkan bagaimana kemuliaan yang kita dapatkan pada waktu itu. Tapi sebaliknya, ketika kita diputuskan oleh Allah termasuk pada golongan yang durhaka, maka bagaimana kesusahan dan kehinaannya yang kita alami pada waktu itu. Memikirkan hal yang seperti itulah yang menjadikan takutnya para wali Allah kepada
menjadikannya bergetarnya hati orang yang beriman karena merasakan dunia ini bukan apa-apa. Kenikmatan dunia ini bukanlah apa-apa. Kemuliaan dunia ini bukanlah apa-apa. Kenikmatan dan kemuliaan yang sebentar. Langkah-langkah syaitan untuk merusak kita, yaitu ketika kita lupa dengan kehidupan akhirat. Ketika seseorang itu lupa dengan kehidupan akhirat, kemudian sibuk dan tergiur dengan kehidupan dunia, maka akhirnya hatinya dipenuhi dengan hubbud dunia atau cinta dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Senang dengan kehidupan dunia, berperilaku dengan pertimbangannya dunia, padahal dunia akan ditinggalkan. Siang malam yang dipikirkan dunia, lupa kepada akhirat, padahal kita akan ke akhirat. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Sesungguhnya cinta dunia itu pangkal dari segala kesalahan. Seseorang itu berjalan ke akhirat tetapi yang dilihat dunia, bagaimana dia bisa selamat? Ibarat seseorang itu berjalan ke barat tetapi dia selalu melihat ke timur, bagaimana nasib orang yang seperti ini? Tentu dia akan menabrak dan jatuh ke jurang. Kita ini setiap hari, setiap jam, setiap menit tambah dekat dengan akhirat. Kita berjalan menuju akhirat. Di rumah kita berjalan menuju akhirat. Tidur pun kita tambah dekat dengan akhirat. Tetapi apabila yang kita pikirkan bukan akhirat, karena tipuan syaitan itu hanya untuk orang-orang yang lupa kepada akhirat. Walitasqa ilaihi afidatul ladina la yu'minu bil akhirah. Dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu. Orang yang tunduk taat kepada syaitan yaitu orang yang hatinya tidak yakin dengan akhirat. Orang yang hatinya dipenuhi yakin dengan akhirat tidak akan bisa ditipu oleh syaitan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan hari ini untuk bersungguh-sungguh mulai mempersiapkan diri untuk kehidupan kita di akhirat. Wala tanzuru nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Hendaknya kita memikirkan persiapan akhirat. Untuk hidup di dunia ini kita selalu memikirkan siang dan malam seperti rumah, kendaraan dan lain-lainnya. Maka untuk akhirat kita harus lebih mempersiapkannya. Sekarang ini akhirat sudah ada, surga sudah jadi, neraka sudah dinyalakan. Apakah persiapan kita untuk menghadapinya? Kalau kita mau berpikir, tentu bisa beramal untuk akhirat kita. Sehingga yang kita pikirkan siang dan malam, bagaimana amalan-amalan kita bisa terjaga. Hadirin rahimakumullah, tetapi kita dibuat oleh Allah dari tanah, sedangkan tanah itu punya sifat mudah dipengaruhi. Maka di antara kewajiban kita yaitu saling mengingatkan, membuat suasana yang menjadikan kita ingat kepada akhirat. Kita jadikan rumah kita, anak-anak kita, kampung-kampung kita, toko-toko kita, tempat kerja kita, hidup amal agama sehingga bisa mengingatkan kita kepada akhirat, sehingga semuanya akan menguntungkan kita nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat